Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa al-yawm qasidana واغفر لنا الله يا واسع الكرم يا رب. الفاتحة بنت قبول تمام كل سر والمأمور وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتح العارفين
ويفقهنا في الدين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين ومن أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاه برحمته والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوار القرنين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأسر أخلاقنا من حلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya wasya'tu zabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa syartu zabihi an yakuna musliman. Syarat orang yang menyembelih harus muslim. Ya. Jadi dalam hal menyembelih hewan, di samping hewan yang disembelih harus memenuhi kriteria yang dipotong dengan benda yang tajam, maka penyembelihnya pun juga disyaratkan harus orang muslim. Harus orang muslim. Muslim ini juga muslim yang melek. Kalau muslimnya buta, nggak bisa. Ya, nanti bisa salah. Au kitabiyan yunkahu, atau orang kafir kitabi yang sudah dinikahkan. Jadi harus orang muslim atau orang kafir tapi kafir kitabi. Kafir kitabi ini orang kafir yang memiliki kitab Taurat, Injil, yang masih meyakini dengan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tapi syariatnya tetap berpegang
pada syariat dari kitab tersebut, Injil ataupun Taurat. Maka itu orang kafir, kafir kitabi. Karena dia yang menyembelih masih dihalalkan. Tapi kalau yang wasani, orang yang penyembah berhala, menyembah api, itu namanya bukan kitab. Bukan kafir kitabi. Kalau nyembah berhala. Musyrik namanya. Wa yusannu an yaqta'al wadajain. Disunahkan motong kedua urat leher. Jadi yang wajib memotong tempat keluar masuknya napas dan makanan. Kalau dua urat lehernya itu sunnah. Sunnah kedua urat leher binatang yang akan disembelih harus putus. Kalau tidak putus masih sah. Ya, masih sah. Tapi kalau kelongkongan dan tempat ngalirnya makan, maka itu wajib. Ya, wajib. Kenapa itu menjadi sunnah kedua urat lehernya? Karena itu lebih cepat memudahkan keluarnya ruh. Jadi kalau uratnya itu dipotong, dua urat leher dipotong, itu ya ruhnya itu cepat keluarnya. Ya. Jadi mudah keluarnya. Kalau itu belum diputus masih berasa. Padahal dianjurkan untuk baik di dalam menyembelih. Berbuat ihsan dalam menyembelih. Itu tujuannya. Wa huma irqa sabhatai unuqin. Yaitu dua urat yang ada di kanan kiri leher. Pinggiran leher. Itu namanya uratnya. Wa an yuhidda syufratahu. Dan sunnah menajamkan mata pisaunya. Sunnah banget mata pisaunya itu tajam. Jadi benar-benar tidak harus, nggak sampai banyak melakukan pengulangan. Jadi ketika benar-benar tajam, nah, ketika disalib sekali gorok, nah, udah putus. Kalau yang belum tajam harus sampai muter. Terus, nah itu kurang tajam. Nah kalau yang tajam sekali doang, set, tajam. Itu sunnah dibikin tajam seperti itu. Kalau menyembelih. Karena Nabi mengatakan innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu ingin membunuh binatang, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau mau matiin binatang, matiinlah dengan cara yang baik. Yaitu sampai dengan cepat hilang ruhnya. Ditajamin. Wa yuwajjaha zabihatahu liqiblatin. Dan menghadapkan binatang yang disembelih itu ke arah kiblat. Sunnah kalau kita motong itu dihadapkan ke arah kiblat binatangnya.
Jadi jangan ngadepnya bukan ke arah kiblat, sunnah. Nah, makanya ketika menyembelih itu selagi masih bisa diarahkan ke kiblat, diarahkan dulu. Makanya untuk hal ini posisi tempat penyembelihan itu harus sudah disetting, diatur agar binatang ini benar-benar bisa menghadap ke arah kiblat sehingga tidak perlu menyusahkan ketika akan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi menghadapkan ke kiblatnya kalau umpamanya sapi ya posisinya dulu. Posisinya di mana nih? Yang memang bisa dihadapkan ke arah kiblat. Kalau posisinya merebahkan itu sudah tidak menghadap kiblat, kalau sudah posisi tidur mau dihadapin ke arah kiblat berat. Jadi ketika mau dihadapkan ke arah kiblat, posisinya di mana nih? Untuk menjatuhkannya kemana? Ya. Kalau kita menjatuhkannya, kalau posisinya ada di sebelah sini, lalu hadapnya ke sono, ya bisa jadi jatuhnya akan susah diposisikan menghadap kiblat. Tapi kalau posisinya ya ke sini itu akan mudah dijatuhkan ke arah kiblat. Wa an yakuna zabihu rajulan aqilan. Orang yang menyembelih juga laki-laki yang berakal. Yang menyembelih diupayakan laki-laki dan dia berakal. Kalau nggak ada laki-laki famro'atan, maka perempuan. Kalau nggak ada perempuan pasobian, anak kecil masih boleh. Tuh, ya, anak kecil. Yang sudah tamyiz. Wa yaqulu nadban inda zabhi wa kaza inda ramyis saidi walau samakan wa irsala wa irsalil jarihati bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan sunnah mengatakan ketika menyembelih, begitu juga ketika memanah buruan, meskipun itu ikan, tuh ya. Dan begitu juga ketika melepas binatang buruan, itu membaca bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi. Jadi ketika kita memotong, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, potong. Atau kita mau memanah buruan, baca bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Meskipun ikan, kita lihat ikan pakai tombak, bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Sunnah baca bismillah. Begitu juga melepas binatang buruan, punya anjing, punya macan, ya, buat nangkep rusa, macannya dan anjingnya dibawa tuh, macan sama anjing. Ketika macan ini, kejar, ya, bismillahirrahmanirrahim, langsung, itu sunnah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, tuh, ya. Tapi syaratnya binatang buruan itu benar-benar nurut. Kalau memang disuruh ambil, ambil. Kalau dia masih kesana itu nggak bisa. Ya. Dan dia tahu binatang itu nggak akan dimakan, akan dikembalikan ke majikannya. Kalau dia makan juga, itu nggak bisa. Ya.
harus diambil. Itu jadi melakukannya dengan baca bismillah dan sholawat. Nah ini sunnah. Sunnah baca bismillah. Enggak haram. Cuman najisnya aja tinggal dicuci. Pakai 7 kali. Kalau gitu. Ya, enggak haram. Wa yushtaratu fi dzabihi ghairil maridi syai'ani. Disyaratkan binatang yang disembelih yang tidak sakit ada 2. Binatang yang disembelihnya enggak sakit nih. Sehat. Maka syaratnya adalah yang pertama an yakuna fihi hayatun mustaqiratun awwala zabhihi walau zanna. Yang pertama syaratnya binatang yang disembelih dia memang hidupnya tahan lama. Hayatun mustaqirah. Hidupnya tahan lama. Masih bisa lari. Awwala zabhi, ketika mulai disembelih dia memang hayatun mustaqirah. Hidupnya kuat dan masih bisa tahan lama. Jadi ketika menyembelihnya itu di hayat mustaqirah. Ada hewan yang hidupnya udah nggak tahan, udah pengap-ngapan. Ayam ketabrak, udah goyang matanya, tuh. Nah, kita malah langsung potong. Potong aja, potong. Tar dulu. Kalau dia masih bertahan lama, boleh. Tapi kalau hayatan mazbuha, kalau dia hidup udah kelepek-kelepek, itu nggak bisa dipotong. Ya, nggak bisa. Jadi lihat dulu kalau ada ayam ketabrak. Ya, dia udah kelepek-kelepek, udah buang aja. Tapi kalau masih tahan, dia masih ditabrak, tuh, dia masih jalan juga. Cuman puyeng doang kali dia ketabrak. Itu jalan normal lagi tuh ayam. Nah, itu boleh. Binahwi syiddati harkatin badah. Seumpama banyak masih kuat gerakannya. Jadi ketika disembelih itu masih kuat gerakannya. Kalau binatang yang hayatnya udah lemes, itu ketika disembelih udah diem aja. Enggak gerak-gerak. Itu namanya udah enggak kuat. Kalau hayatan mustaqirah, hidupnya kuat. Kalau disembelih, dia gerak-gerak. Walau wahdaha, meskipun sendiri. Al-Mu'tamadi menurut pendapat yang lebih kuat. Wan fijari damin. Ketika disembelih, darahnya ngalir, darahnya muncrat. Ya. Kalau binatang yang hidupnya mustaqir, disembelih darahnya keluar tuh. Kalau binatang yang sudah kelepek-kelepek disembelih, ya darahnya paling nggak muncrat. Ya, udah ngalir biasa aja. Itu udah itu. Itu ciri-cirinya. Wa tadafuqihi idza ghalaba 'ala dhanni baqa'uha fihima. Dan tadafuk kenceng keluar itu, ngalir ser darah. Itu tandanya hayat mustaqirah. Apabila ia banyak sangka masih bertahan hidup. Tuh, kalau masih bertahan hidup itu darahnya kencang.
Fa in syakka fi istiqrariha li faqdil alamati haruma. Kalau ragu ini masih tahan hidup karena nggak ada tanda-tandanya, maka haram dimakan. Ya. Ini hidupnya mustaqirah atau enggak nih? Ada tanda-tandanya enggak? Airnya apa? Tapi dia hidup. Ketika dipotong darahnya enggak ngalir. Ya. Ketika dipotong darahnya enggak muncrat. Maka haram dimakan. Darahnya kok begini nih? Ya, udah haram dimakan tuh. Berarti hayatnya enggak mustaqirah. Walau juriha hayawanun aw saqata alaihi nahwu sayfin aw addihi aw addahu nahu hirratin fa in baqiyat fi hayatun mustaqirah fazabahahu halla. Kalau ada hewan dilukai atau seumpama pedang jatuh ke hewan itu atau digigit nahwu hirah oleh kucing. Fa in baqiyat fihi, kalau masih ada hidupnya mustaqirah, hidupnya dapat tahan lama, zabahahu, maka boleh langsung dia potong, disembelih. Halal, maka halal hukumnya. Ya, jadi kalau ada binatang ya, dilukai oleh binatang dan atau kejatuhan atau digigit, maka masih bila mana masih hidup maka langsung disembelih, halal hukumnya. Ya, tapi kalau sudah kena pisau, itu ya kena pisau, tapi dia nggak ada hayat mustaqirah, hidup yang kuat tuh nggak ada, itu nggak boleh dimakan. Ya, tapi kalau masih kuat, lalu disembelih, artinya ini ayam ketabrak, masih tahan, langsung sembelih, halal dimakan, halal. Wa in tayaqqana halakahu ba'da sa'atin. Meskipun dia yakin bakal mati nih setelah paling enggak beberapa jam lagi mati nih. Kalau dikira dia tuh masih bertahan, maka langsung disembelih. Wa illa lam yahilla. Kalau enggak maka enggak halal. Ya, kalau enggak maka enggak halal. Jadi kalau enggak kuat lama enggak halal dimakan. Kama law quti'a ba'da raf'is sikin walau li uzrin. Ma baqiya ba'da intihaiya illa harkati mazbuhin. Sebagaimana ya, kalau dipotong setelah terangkat pisau meskipun karena uzur. Ya. Jadi, sebagaimana kalau dipotong ba'da daf'is sikin. Ya, setelah pisau itu terangkat meskipun karena uzur. Tuh, ya. Ma baqiya ba'dan tihaiha, barang yang tinggal setelah berakhirnya sampai gerakan mazbuh. Maka itu tidak halal. Jadi pisaunya terangkat. Ya, pisaunya terangkat.
Jadi belum ini banget, udah dipotong, tuh, udah dipotong, masih sisa. Dan itu gerakannya udah gerakan hal kata mazbuh, itu nggak halal dipotong. Ya. Udah dipotong, masih nyisa belum sempurna. Tuh ya. Tapi gerakannya udah harkata mazbuh, udah kelepek-kelepek gitu. Lu ditambahin lagi. Nah, itu jadi bangke. Ya, jadi bangke. Hah? Iya, jadi dia itu uh, udah gerakan ini. Tapi masih ada yang belum sempurna, umpamanya belum putus kerongkongannya. Ya, belum putus kerongkongannya. Tuh, ya. Meskipun dia pisaunya itu angkatnya karena uzur. Jadi mental, diangkat lagi. Itu nggak boleh. Tapi kalau masih gerakannya masih kuat, gitu ya, masih bertahan, kulitnya udah terkupas. Udah terkupas tuh. Itu yang begitu masih bertahan. Ya, masih bertahan. Buktinya kalau macan nerekam sapi, ya, udah kegigit, sapinya macannya jatuh, dia masih kuat lari. Tuh, ya. Baru terkelupas doang. Uzur nih. Pisaunya ganti pisau, boleh. Ganti lagi. Ya. Cara lagi tuh. Terusin lagi. Kenapa? Karena masih hidupnya tahan. Tapi kalau sudah lemes, nah itu gerakan mazbuh. Itu nggak bisa diterusin. Gitu ya. ثم قال شيخنا في شرح المنهج والله أعلم بالصواب. Al-hadis rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis rabi. Hadis yang keempat. An Asma'a binti Umaisin radhiyallahu anha qalat. Dari Asma bin Umais radhiyallahu anha berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi'sal 'abdu 'abdun bakhila waqtala wa nasiyal kabiral muta'ala. Nabi mengatakan hamba yang buruk adalah hamba yang bakhil, hamba yang sombong, dan hamba yang lupa kepada Tuhannya yang maha besar dan mati. Pada hadis yang di atas itu disebutkan beruntung, 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 beruntung. Sekarang disebut ya,
Buruk, buruk, buruk. Hadis yang ketiga beruntung. Tuba liman tawadhu'a. Kadang bisa, buruk. Kalau beruntung, tandanya dia bakal selamat masuk menuju surga. Yang tidak beruntung, yang buruk, tandanya dia tidak beruntung. Dia enggak selamat. Maka di antara orang yang buruk, yang tidak selamat, abdun bakhila, seorang hamba yang bakhil. Waqtala, dan sombong, dan lupa kepada Tuhannya yang maha besar. Jadi kalau ada seorang hamba yang bakhil, dia pelit. Ya, dia nggak mau bagi. Dia nggak mau ngasih. Pelit tuh. Bukan yang nggak ada, ada. Ada, cuman nggak mau ngasih. Ya. Waqtala, sombong. Dia sombong. Memiliki sesuatu dan kelebihan sehingga dia memiliki rasa ya, tinggi. Wa nasiyal kabirul muta'al, lupa kepada zatnya yang maha tinggi lagi maha besar. Lupa tuh, dia nggak ingat sama Allah. Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi. Ketika Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi, ya harus tunduk dan taat. Sebagaimana halnya kita berhadapan dengan orang yang punya pangkat dan kedudukan yang tinggi. Ya. Lihat, ya. Kalau di pemerintahan, itu kalau yang datang menteri, kalau yang datang presiden, itu pada tunduk, ya. Pada tunduk. Ya. Begitu juga dalam dunia prajuritan. Kalau yang datang itu punya pangkat, maka sama-sama polisi juga dia bakal tunduk. Kenapa? Yang dia lihat bukan sosoknya, tapi kedudukannya. Dia kedudukannya, maka apa yang disuruh, apa yang diperintah, maka dia siap laksanain. Kalau sosoknya biasa aja. Biasanya orang kalau udah pensiun udah biasa aja. Ya. Orang-orang yang ngedukung Jokowi menghormat banget, mumpung lagi jadi presiden. Ntar kalau dia udah kagak jadi presiden gitu biasa aja. Orang nggak hormat-hormat, ya antek-anteknya gitu ya, orang-orang yang itu. Kalau dia ini biasa aja. Kenapa? Karena punya kedudukan. Kalau sama orang yang memiliki kedudukan begitu hormat, maka apalagi Allah yang benar-benar kedudukan, jangan sampai lupa. Harus hormat, ta'zim, dan siap melaksanakan perintah. Itu buruk orang kalau begitu. Bi'sal abdu abdun tajabbara wa'tada wa nasiyal jabbarul a'la. Hamba yang buruk adalah hamba yang sombong, hamba yang melampaui batas, zalim, dan hamba yang lupa kepada Tuhannya yang maha tinggi. Itu buruk. Bi'sal abdu abdun saha walaha wa nasiyal baqabira wal bila. Hamba yang buruk adalah hamba yang suka lupa dan lalai, serta lupa dengan kuburan dan hari kebinasaan. Itu buruk orang. Kalau dia suka lupa, suka lalai, ya, sama kuburan juga dia udah lupa. Padahal mah rumahnya dekat kuburan. Gitu ya. Rumah dekat kuburan tapi udah lupa. Nggak menyadari dirinya bahwasanya bakal sama bakal sama nasibnya seperti yang di alam kubur, akan ditanya oleh malaikat. Tuh. Ketika dia seperti itu, dia lupa tuh.
dirinya akan sama nasibnya, itu orang yang buruk. Itu orang buruk. Kalau sudah buruk ya semuanya merata. Tidak pandang bulu siapa dia kalau di hadapan Allah. Jadi yang kuburan kita jangan lupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi'sal abdu abdun ata wa tagha wa nasyal muhtada'a wal muntahiyah. Hamba yang buruk adalah hamba yang zalim, yang melampaui batas, lupa awal mulanya dan akhirnya. Itu buruk. Dia zalim, melampaui batas, dan dia nggak ingat tuh bagaimana awal mulanya dulu. Akhirnya bagaimana. Ya. Awal mulanya baru lahir, diproses, dibuat dari air mani. Lahir sudah lemah, nggak kuat apa-apa. Akhirnya juga penghabisannya pun begitu juga. Nah harus ingat tuh, kalau kita lupa bagaimana awal kejadian kita,
kita lupa bagaimana proses di akhir hayat kita lupa. Buruk tuh orang. Jadi jangan sampai lupa bagaimana proses kejadian kita di awal Allah kita dilahirkan. Tak boleh lupa. Bisal abdun yahtilut dunya biddin. Hamba yang paling buruk hamba yang mencari dunia dengan agama. Yahtilut dunya biddin. Dia mencari dunia dengan agama. Jadi bawa-bawa agama ketika dia mencari dunia. Padahal mah tukang nipu. Pakai bawa-bawa agama. Dalam Quran dijelaskan. Tukang tipunya pintar ngucapin Quran. Ya. Bawa-bawa agama, dalil. Padahal mah nipu. Atau di dalam beragama. Tuh ya. Kebalikannya, wa bi'sal abdun yahtilud dina bisyahawat. Kalau tadi dia mencari dunia dengan agama. Jadi agama dia jadikan sarana untuk mencari dunia. Ya. Jadi dengan bertitelkan penyampaian ayat-ayat Quran, hadis. Tujuannya apa? Supaya bikin daya tarik orang. Dan orang bisa membeli barang saya. Nah itu tuh. Ya. Dengan cara seperti itu. Buruk. Dan begitu juga bisal abdun yahtiruddin bisyahwat. Buruk lagi orang. Orang yang mencari agama dengan syahwat. Pengen sih beragama, cuman pakai syahwat. Enak juga ya jadi orang Islam. Tuh ya. Jadi banyaknya nyumbang, gampang nyari kotak amalnya. Gitu. Ya orang-orang non-muslim susah. Nggak ada kotak amal. Jadi sarana-sarana untuk mencari agama itu dengan syahwat. Bi'sal abdun tama'a yaquduhu. Hamba yang buruk adalah hamba yang selalu dikekang oleh ketamakannya. Tamak dia. Dia mencari-cari, dikekang tuh oleh ketamakannya. Ingin memiliki ini, ingin memiliki itu. Ingin punya harta yang begitu banyak. Padahal mah hidupnya udah cukup. Buat makan mah cukup. Tuh ya, mobil juga udah ada. Motor udah ada, rumah udah ada. Semuanya udah ada. Cuman masih ngejar aja. Masih nyari. Itu. Terus. Itu orang yang tamak. Disetir oleh ketamakannya. Ingin ngumpulin sebanyak-banyaknya. Bi'sal abdun hawa yudilluh. Hamba yang buruk adalah hamba yang disesatkan oleh hawa nafsunya. Dengan hawa nafsunya membuat dia jadi sesat. Ya. Lihat. Setan, iblis, dia jadi sesat. Kenapa? Karena dorongan hawa nafsunya. Ya. Dia sombong, dia hasad. Dorongan akhirnya jalannya disesat. Padahal dia orang hebat, itu iblis. Karena nafsunya maka dia jadi hancur. Bi'sal abdun ya, raghiba yuzilluhu. Hamba yang buruk adalah hamba yang dihinakan oleh keinginan-keinginannya. Dia punya keinginan-keinginan, tapi keinginan itu membuatnya jadi terhina. Ya. Jadi makanya ada orang punya kemauan, tapi belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan. Maka dalam hal ini
Kita punya kemauan, ukur dulu. Ini saya butuhkan atau tidak. Kalau buat ngikutin kemauan, kesukaan, itu nggak ada habis-habisnya. Maka dalam hal itu, perhatikan apa yang kita inginkan. Ini benar-benar saya butuhkan atau tidak. Kalau saya tidak butuhkan, ya sudah. Karena nanti bakal jadi hina, bahkan jadi sesat. Tapi kalau sekiranya itu memang saya butuhkan, ya silakan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun gharib. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan hadis ini adalah hadis yang gharib. Tsumma qala al hadisul khamis wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Dzikrna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu bika min ahwali rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil